Islam itu penuh cinta. Guys, pengumuman. Damar udah nggak jomblo. Ih, Damar main lu. Bocorin. Ilmu kalau pakai ya pasti ya. Mar, nggak apa-apa, biar nggak jadi fitnah. Nanti lu gue masukin ke grup WhatsApp pria-pria yang sudah tidak jomblo. Yeay, mantep. Tar. Ingat gak janjinya Damar? Apa tuh? Apa Kalau ya? dia udah nggak jomblo, dia mau potong rambut. Oh iya, benar. Nggak pernah bilang gitu, Om. Ada lo bilang. Ada, lu nazar lu begitu kan waktu itu. Kalau nggak potong rambut, cukur rambut waktu itu. Iya, waktu itu gitu. Rambutnya dipotong. Bang, ngapain sih bang? Bang, ngapain sih bang? Sekarang udah punya pasangan. Cakep ya bang? Minggu. Lah, Ini kok tukang cukur ya, Mar? Bukan. bukan. Mana Rumput. janjinya katanya botakin alis. Alis tuh. Rambut, Tuh, Bang. pilih deh. Iya. Alis apa rambut Sama tuh? kumis. Ih, kemarin kan kamu janji kalau kamu udah punya pasangan, kamu mau botakin rambut Oh, iya, sekeluarga. Damar doang. Janjinya gimana sih dia? Janjinya Enggak. kalau dia udah nggak jomblo, udah Iya. dapet pasangan, Iya. rambutnya dipotong. Gila, potong dong. Pernah. Mar, potong botak itu yang ada jambulnya, Mar. Yang joget ya bang? Iya dong, ayo dong, Mar. Enggak. Dia nggak Bukan kayak ngaku. gitu, Bang. Emang lu kenapa nggak mau dipotong, ayo? Kemarin kan udah janjinya kita Udah Iya. janji ini udah 1, 2, 3 Janji semua tepatin, saksinya Mar. banyak. Kenapa? Ini sekarang ingkar. Tahu lu. Ya nggak bisa, rambut adalah mahkota. Ini. Ya Ampun, lu pesta air. Iya, emang lu kagak gerah? Rambut sama bulu ketek nyambung. Aduh. Enggak, Bang. Ya potong dong. Oh, masa ada nih orang kayak gini nih, ingkar janji tapi kok bilangnya lupa. Assalamualaikum Bunda. Bun, manusia adalah tempat hilaf dan juga lupa. Begitulah kalimat yang umum kita dengar saat seseorang melakukan kesalahan. Bun, lupa biasanya dialami seseorang tanpa sadar, entah karena kurang fokus atau karena terburu-buru. Dan beda halnya dengan melupakan, yang secara sengaja untuk menghindari sesuatu atau janji yang sudah terucap. Nah, yang seperti ini pasti sering kita temui di lingkungan sekitar kita. Dengan beragam alasan berbeda, janji pun dilupakan. Padahal kita tahu bila janji adalah sesuatu yang wajib dibayar atau dilakukan oleh seseorang yang mengucapkannya. Nah, bagaimana Islam memandang orang yang kerap berdalih lupa dan mengingkari janjinya? Saksikan penjelasan Bunda Nada dan Bunda Liza bersama Bang Melki sesaat lagi. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Senang banget pagi hari ini kita bisa ketemu lagi sama Bunda Nada, Bunda Liza. Ada juga teman-teman dari Ar-Rohim. Ar-Rohim. Nah, Bunda yang ada di studio ini dari mana? Majlis Taklim. Bekasi Dari Bekasi. Nurul Hidayah. Iya, kita akan membahas nih permasalahan yang dekat sama kehidupan kita nih Bunda. Ini masalahnya datangnya dari Damar nih Bun. Apa, Bang Damar? Masa dia janji ya tadi ya? Iya, Elsa ya kita udah tahu kan semuanya. Iya, udah pernah janji, Bang. Udah pernah janji mau membotakan seluruh bagian rambutnya. Rambutnya kalau mamanya dia punya pasangan, sekarang dia punya pasangan. Oh. Tapi dia bilangnya lupa. Iya, nggak mau potong Kayak rambut. gitu. Nah, Itu benar. Ada saksinya enggak? Siapa tahu ada yang dengar, ada saksinya lebih dari satu Kita ya, orang. kita ya. Bun. Oh, udah banyak saksinya. Bang, Ayo. syukur. Gunting rame-rame. Bang, katanya mendingan dia nggak usah punya pacar Iya, katanya, mendingan Bang. Mendingan nggak usah lah kalau kayak gitu. Mendingan gak usah punya pacar kalau kayak gitu. Daripada potong rambut. Sayang ada rambut. Kenapa dia yang ngambek ya? Rambut bisa tumbuh, emang rambut lo udah mentok. Bun, emang janji sama nazar itu sama atau beda sih? Terus kalau Iya. mama kita mengingkari itu gimana tuh Bunda Nah. konsekuensinya dalam Islam? Baik, bahas ya Bang. Langsung kita bahas aja Bunda. Baik deh, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bun, Ya. Bunda. Ini yang hadir di sini sehat-sehat semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin.
wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Bun! Bunda! Apa sih itu janji? Yang namanya janji adalah sebuah ucapan. Sebuah perkataan yang kita merasa mampu untuk melakukannya dan kita bersedia untuk mewujudkannya. Itu namanya janji. Nah, namanya janji ini bukan saja janji kepada diri kita sendiri, tapi janji kepada orang lain. Janji ya nanti hari Minggu kita pergi sama-sama ya, kita janji sama anak, janji sama keluarga. Ketika sudah datang hari Minggu maka tepatilah. Kenapa? Karena janji itu adalah hutang. Kedua, bagaimana dengan nadar? Nadar pun juga janji, tapi yang namanya nadar adalah mewajibkan diri kita sendiri untuk melakukan suatu perbuatan. Tapi tujuannya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Contoh, anak saya pengen lulus di universitas negeri. Kalau memang dia lulus, maka saya bernazar ingin memberikan santunan anak yatim. Itu kan tujuannya kita ibadah ya untuk memberikan santunan anak yatim. Dengan harapan mudah-mudahan dengan kita bernazar semacam itu Allah mudahkan niat kita. Jadi yang namanya janji dengan nazar ini beda-beda tipis. Sama-sama harus ditepati. Sama-sama ini menjadi hutang kalau tidak kita tepati. Oleh karena itu Allah pun juga dalam Al-Quran sudah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai hamba-hamba Allah, tepatilah janji. Jangan kau mengingkarinya. Nah, jadi kalau yang namanya janji wajib ditepati. Begitu juga dengan nazar, wajib untuk kita tunaikan. Kalau mengenai masalah nazar, ini pernah terjadi pada zaman yaitu Ali Imran, keluarganya Imran. Imran memiliki istri yang namanya Hanna. Allah abadikan dalam Al-Quran surat Ali Imran. Lama tidak memiliki keturunan. Kemudian Hanna ini dikabarkan dia hamil. Begitu gembiranya tentunya. Kemudian apa yang disampaikan oleh Hanna? Robbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ya Allah, aku girang banget nih. Aku girang banget nih punya anak. Ya Allah, kalau saja ini terlahir nanti aku akan bernazar, anak ini akan aku persembahkan kepadamu. Aku akan biarkan anak ini ada di Baitul Maqdis untuk menjaga Baitul Maqdis. Kemudian ketika terlahir anaknya perempuan. Maryam. Harapannya Hana terlahirnya laki-laki untuk berada di Baitul Maqdis. Ketika lahir, oh perempuan ini sama itu Maryam wa ini uizuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Oh yang terlahir perempuan, ya udah dah saya kasih namanya Maryam. Maryam pintu Imran. Tapi karena janjinya Hana, meskipun terlahirnya anak perempuan, bagaimana nih anak perempuan satu-satunya, tapi punya nazar untuk dipersembahkan menjaga Baitul Maqdis, tapi tetap dipenuhi oleh Hanna, istri dari Imran. Allah abadikan dalam Al-Quran surat Ali Imran. Oleh karena itu yang namanya nazar adalah wajib untuk kita tunaikan. Maka janji dan nazar wajib untuk ditunaikan, jangan sampai dilupakan. Itu ya Bang ya. Makanya sesuai dengan tema kita, ingkar janji kok bilangnya lupa. Makanya jangan mudah berjanji. Jangan ingkar janji. Bang Damar nggak mau potong rambut, mau di blow blow. Iya. Kayak mangkok. Atau dipendek-pendekin gitu sedikit aja kan. Aku kalau mau punya pasangan potong rambut ya potong aja sedikit ya, itu termasuk potong rambut. Itu tahalul ntar umroh. Iya. Bun. Ya. Bunda. Tema kita pada pagi hari ini adalah ingkar janji kok bilangnya lupa. Kalau yang baper banyak pertanyaan silahkan. Waduh. Bunda yang di tengah dulu. Silahkan Bunda. Lah iya. Sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Suwarsi dari Pondok Ungu Permai, Bekasi. Iya. Dari Majelis Taklim Nurul Hidayah, Bekasi. Bekasi. Baper dong Bun. Iya. Ini Bun, saya mau tanya. Saya kan punya anak sekolah. Saya janji kalau anak saya dapat juara, saya akan beri hadiah. Nah, Tapi setelah anak saya berhasil, anak saya lupa nggak menanyakan hadiah itu. nah Bundanya juga lupa.
Saya pun bukannya lupa. Dilupa-lupain kayaknya. Saya itu ini Apa, Bunda? nggak ada uang lagi untuk beli hadiah. Saya pura-pura lupa. deh. Itu termasuk ingkar janji atau tidak? Atau-atauan ya. Baik Bunda, terima kasih ya. Iya sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Nah pertanyaan Bunda ini akan kita jawab setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Kembali lagi di Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Karena Islam itu penuh cinta. Nah kita jawab langsung nih pertanyaan dari Bunda. Bunda Warsi. Ya. Gimana nih Bunda, dia janjiin sama anaknya kalau dapet ranking dikasih hadiah. Anaknya lupa, emaknya ngikut pura-pura lupa. Kebetulan emang lagi belum ada rezekinya juga ya. Masya Allah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah wa ba'd. Bun. Ya. Bunda. Ada orang nih udah orang tua janjiin sama anak. Tahu anaknya emang lupa, kita juga ngikut-ngikut lupa. Ada prinsip dasar bahwa orang tidak akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap apa yang ia lupa. Contoh, orang tidur gak dimintain pertanggungjawabannya. Orang gila gak dimintain pertanggungjawabannya, ya. Tapi ada doa yang sering kita ucapkan. Apa itu? Robbana atina bae. Nenek-nenek mah udah be atuh tunggirna. Atina. Robbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, jangan engkau hukum kami jika kami lupa atau kami keliru. Kenapa ada keliru? Karena ada kecerobohan. Ada lupa karena tidak memperhatikan. Contoh nih, ada pembantu yang disuruh jaga anak. Gara-gara dia keliru, gara-gara dia ceroboh, anaknya itu sampai jatuh. Nah, itu bisa dituntut karena ia ceroboh. Lupa tapi bukan pada tempatnya. Karena kesalahannya jadi akibat kecerobohannya. Jangankan janji kepada anak manusia, janji pada binatang tidak kita tepati, dimasukkan sebuah dosa. Walaupun dosa itu tingkat dosanya lebih kecil daripada ingkar janji kepada manusia. Jangankan kepada anak kecil, janji kepada musuh pun kalau kita memang mau membatalkan harus kita umumkan, harus kita kabari terlebih dahulu. Kata siapa? Dalam Al-Quran dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa imma takhafanna min qaum. Dan jika kamu khawatir akan terjadinya pengkhianatan dari suatu golongan, suatu kaum, kata Allah, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka. Orang kalau mau perang nggak ujuk-ujuk serang. Tapi ada perencanaan entar di mana perangnya, jamnya jam berapa. Ama musuh pun kalau emang tidak akan ditepati janji tersebut atau dibatalkan janji tersebut harus kita ucapkan. Apalagi ini kita ama anak.
ya. Karena kenapa? Janji kepada anak dan tidak ditepati sama dengan kita mengajarkan anak kelak nanti berbuat atau mempunyai sifat bohong. Tuh, nggak mau anak kita berbohong, Bun. Ya walaupun emang nih anak lupa, tapi paling enggak kita nih punya tanggung jawab kepada ucapan kita. Kalau udah punya duit, buru-buru dah beliin hadiah. apa yang dipengenin, yang dihadiahin gitu ya Bun ya. Benar Bunda. Sekarang anaknya Bunda masih kecil tuh. Kalau umpamanya nggak diwujudin nanti anaknya udah gede, ibu jadi kecil nanti gitu. Bisa ya, anak orang tua Iya. itu bisa ya. Mana hadiah aku zaman dulu yang 60 tahun yang lalu mana? Gitu. Bun. Bunda. Iya. Ingkar janji kok bilangnya lupa. Yang baper silahkan. Boleh. Belakang. Bunda kan udah yang ini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bunda, nama saya Indah dari Majelis Taklim Nurul Hidayah, Bekasi Utara. Ya Bunda Indah. Bumper Bunda. Baper dong. Kalau baper Bunda, kalau bumper tenenan gitu. Baper nih Bunda. Baper nih Bunda. Udah pengen naik mobil baik kali. Bumper itu bumper. Ya boleh Bun. Bunda, Ya. saya mau nanya, kan teman saya pinjam uang, janjinya nanti gajian bulan depan mau dibayar. Pas gajian bulan depannya saya tanyain, katanya emang saya janji seperti itu. Saya sepertinya enggak deh gitu. Padahal saya ingat banget Bun, kalau dia itu janji kalau nanti gajian bulan depan dibayar, seperti itu. Nah, terus emang salah saya juga sih Bun, karena saya nggak mencatat atau merekam. Gitu. Gimana tuh Bun jadinya? Iya. Begitu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bunda ini nggak punya bukti yang kuat nih. Bulan depannya juga nggak tahu bulan apa ya. Bulan depan. Nah ini gimana nih menurut Bunda? Nada Bunda Lisan baik nih. deh, Masya Allah dibahas ya Bang. Bahas Bunda. Baik Bun. Bunda. Ya. Sebelum saya mau menjawab, saya mau pantun dulu. Jawab ya Bun ya. Bang, pergi haji ke tanah suci. Ajib. Lontar jumroh wasiat Nabi. Ajib. Kalau janji itu harus ditepati. Biar orang kagak sakit hati. Iya, benar. Bagus. Masya Allah, jadi hati-hati kalau kita berjanji. Haruslah ditepati ya. Nah ini apalagi mengenai masalah duit, mengenai masalah uang, mengenai masalah fulus. Kenapa? Karena hal yang sangat mudah untuk memutus tali silaturahim adalah diantaranya punya masalah hutang. Punya temen akrab bertahun-tahun, ada bisnis. Tiba-tiba masalah uang, tidak ditepati janjinya, ini bisa terputus silaturahim. Makanya pantas Allah firmankan dalam Al-Quran, ini nih, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu iza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu. Kata Allah dalam Al-Quran, wahai orang-orang yang beriman, apabila engkau bermuamalah, pinjam meminjam, faktubuhu, jangan lupa, ayo catat. Jangan diabaikan begitu saja. Memang sih sama saudara, emang sih sama temen, nggak apa-apa deh. Pokoknya asal kita WA-WA-an aja, kemudian transfer. Itu simpen tuh WA-nya. Atau dia datang ke rumah, tiba-tiba pinjam duit, ya udah deh nih pakai aja dulu deh. 1 juta, 2 juta, gimana baliknya? Udah bawa aja deh. Itu sih baik niatnya. Tapi Allah yang memerintahkan untuk kita mencatat. Tujuannya apa? Dikhawatirkan ada lupa. Dikhawatirkan umurnya di antara keduanya ada ajalnya sampai. Maka kita boleh menagih atau bahkan orang yang sudah meninggal dunia, orang yang minjam duit meninggal dunia, ahli waris boleh dan wajib untuk mengembalikan. Karena itu hutang. Hutang itu harus dikembalikan. Nanti pertanggungjawabannya akan panjang. Lalu bagaimana sekarang? Mumpung Bunda sama temen masih ada, temuin, ingat-ingat. Itu loh yang waktu di taman, itu loh yang waktu gerimis-gerimis, itu loh waktu hari Senin. Coba saling mengingatkan. Oh iya ingat, yang kamu bilang katanya buat urusan anak. Mudah-mudahan akan terbuka kenyataan, jadi ingat.
Maka ya udah yuk kalau gitu saya nggak minta buru-buru kok. Mungkin kamu lagi nggak ada. Ya udah saya bawa kertas, saya bawa pulpen. Yuk kita buat perjanjian. Kapan kira-kira mau bayarin? Oh bulan depan. Hayo ditulis dalam perjanjian. Jadi kalaupun sekarang memang sudah ada nih urusan pinjam meminjam yang belum sempat kita tulis. Ayo mumpung keduanya masih ada. Dicatat, disepakati. Kenapa? Karena insya Allah dengan kita mencatat urusan pinjam meminjam, urusan muamalah akan mendatangkan kemanfaatan bagi kedua belah pihak. Insya Allah. Jadi jangan diabaikan. Iya. Cuma 500.000, cuma 1 juta, nggak apa-apa deh sama saudara. Tapi pasti kalau di kemudian hari ada sesuatu yang terjadi, kita tidak bisa lakukan apa-apa karena tidak ada catatan. Tidak ada buktinya. Betul. Namanya uang tuh ya. Kalau uang itu bisa memberikan kenikmatan, bisa memberikan masalah juga. Uang, U-A-N-G. Apa tuh Bang? U-nya? Uang bisa menimbulkan masalah. Akibat uang bisa menimbulkan masalah. M. Nah, gara-gara uang bisa menimbulkan masalah. G. Gara-gara uang bisa bikin masalah. Iya, bagus. Ya, Bagus. sesuai kan? Wah. Nggak usah ditepuk tanganin, Bunda. Saya udah biasa kayak gitu. Bun! Bunda! Silakan yang masih baper, 1 pertanyaan lagi. Waduh, Ya. Ya. mana nih? Yang mana Oh, nih? boleh. Yang depan apa yang mana belakang? nih? Oh, pakai sikit-sikit. Oh yang tengah aja dia yang Ya, tengah. udah. Oh iya. Bunda nyuruh-nyuruh temennya, kamu nanya. Bunda aja sendiri yang nanya. Iya, mau goyang-goyang tadi tuh Bang. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Bunda, saya Ani dari Majlis Taklim Nurul Hidayah. Iya. Bekasi, Pondok Ungu Permai. Iya, Bunda. Baper Bunda. Iya. Mau pantun? Nggak usah. Ya udah. Gak usah. Bunda, yang ingin saya tanyakan, saya pernah ditolong orang. Alhamdulillah. Nah, saya pernah bilang kalau saya punya akan membalas budi kebaikan orang itu. Oh iya. Tapi nggak sama orangnya, saya berjanji dalam hati saya sendiri. Kalau janji dengan hati sendiri, itu sama dengan hutang atau ingkar janji. Udah cuma itu aja Bunda. Janjinya masih di hati ya. Janjinya belum masih dibuka. benar. Ya, belum diucapkan dan tidak ada orangnya yang menolong saya. Benar. Yang saya tanyakan itu ingkar janji atau Tidak ingkar janji. Ya kan, gitu ya. Atau ingkar janji maksudnya gitu. Ya udah. janji atau ingkar janji. Iya. Ya, itu janjinya belum sempat diucapkan. Itu Ibu. jatuh Bunda. janji atau tidak gitu Iya, ya Bun ya. itu ingkar janji atau tidak karena belum diucapkan Bunda. Benar. Ya udah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niatnya Bunda Ani ini bagus nih, membalas budi. Walaupun Budi belum tentu bersalah ya. Ya, kenapa harus dibalas ya? Iya. Karena kebaikan temannya tadi tuh, jadi ada niat tuh, tapi belum sempat diucapkan, masih dalam hati. Iya, karena yang membalas Ibu Ani. Ibu Ani, bener. Itu kan Ibu Budi. Bukan Budi ya. Bukan Budi. Abis ini kita jawab pertanyaan dari Bunda Ani ya. Jangan kemana-mana, tetap di Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Bun! Bunda! Kalau ada niat membalas budi tapi belum diucapkan, masih ada di hati. Ini termasuk ingkar janji atau enggak nih, seperti pertanyaan Bunda tadi. Masya Allah, baik. Bun! Bunda! Bunda Ani yang nanya iseng banget. Orang temannya lagi duduk di pempek-pempek aja. Saya juga ngeliat itu. Siputnya. Oh, heureuy. Masya Allah, heureuy. Apa bahasa Jembawa itu heureuy? Bumhoro. Iya baiklah. Bun, apa sih itu janji? Tadi Ustazah Nada udah katakan, janji itu adalah ucapan yang menunjukkan kesediaan dan menunjukkan kesanggupan untuk kita melakukan sesuatu.
ini nih belum diucapin. Jadi tidak termasuk bahwa itu adalah janji. Tapi ada itikat baik dalam hati kita. Karena manusia tidak akan dimintai tanggung jawab oleh Allah kalau dia tidak tahu. Atau kalau dia tidak mampu. Atau juga kalau dia tidak tahu dan tidak mampu untuk tahu. Nah, tapi kalau ia tidak tahu tapi ia mampu untuk tahu, maka dia akan dituntut. Karena emang pernah ditolong saja, ada itikat baik, tidak bisa mengetahui di mana keberadaannya. Ataupun kita tidak mampu untuk kita melakukannya, oleh karenanya berdoa saja agar kebaikan orang tersebut dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa yang diucapkan itulah yang dikatakan janji. Apa yang diucapkan jangan ditarik lagi. Apa yang diikrarkan jangan ditarik lagi. Janji itu hutang harus ditepati. Janji itu hutang harus ditepati. Ya Allah. Ini buat TV One aja kita sampai begini-begini. Iya. Benar-benar. Masya Allah. Bah di hum taka. Hai hum. Hidup itu seperti sepiring tempe. Tidak ada yang tahu. Oh, hidup sepiring. Hidup itu seperti sepiring tempe. Hidup seperti sepiring tempe. Apa bang tadi bang bahasanya bang? Jangan diulang dong. Bunda Nana juga tahu bang, ada bahasa dari Nepal nih bang. Apa tuh Bunda? Itu rahasia saya. Iya. Bun! Ya. Bunda! Mengingatkan sekali lagi, tema kita pada pagi hari ini adalah ingkar janji, tapi kok bilangnya lupa. Yang baper siapa? Silakan. Siapa yang mau bertanya? Boleh. Bunda boleh. Emak orang ngacung megang pipi. Aku sakit gigi sebelahnya. Iya. Iya Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Junaini dari Majelis Taklim Nurul Hidayah, Bekasi Utara. Iya Bunda. Baper dong Bun. Iya. Bun, saya mau nanya. Ada orang, contohnya nih Bang Melki ya, maaf ya. Iya nggak apa-apa Bunda. Contohnya Bang Melki pengen punya jabatan, terus janji. Pokoknya Bu tenang aja Bu, kalau saya dapat jabatan ini nanti Ibu mau apa aja saya kasih. Ya terus Bang Melki saya tagih, pura-pura lupa. Itu apa perlu saya tagih terus, apa perlu saya viralkan di medsos? Waduh. Bang, tepati bang janjinya bang. Kira-kira bagaimana Bunda? Bang. Kiranya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang. Bakalan diviralin di medsosnya Bunda nih. Berarti Friendster ya Bunda? Zaman baheula ya. Bang. Tuh gimana nih Bunda ya? Bang, itu tepati janjinya. Itu contoh. Oh, contoh. Example. Big home. Gimana nih Bunda Nada nih? Baik deh, Masya Allah Bun. Ya. Bunda. Ada orang yang diberikan janji oleh orang lain ketika dia sudah sukses dan berhasil punya jabatan. Ketika dia sudah betul-betul sukses punya jabatan, lalu dia lupa dengan janjinya. Apa tugas kita? Ingetin. Karena manusia itu kan tempatnya lupa. Ya, ingetin, kasih tahu mana janjinya, boleh. Karena itu termasuk adalah kewajibannya dia untuk ditunaikan. Dan orang yang sudah berjanji ketika diingati jangan marah. Kenapa? Karena ketika kita sudah mengucap janji itu harus dan wajib kita tepati. Itu menjadi hutang. Kalau kita tidak bereskan di dunia nanti di hari akhirat hati-hati akan dipertanggungjawabkan. Kebayang kalau janji kita tidak kita rapihkan di dunia. Ketika di alam barzah, mohon maaf ketika di alam di padang mahsyar. Disuruh cari mana orang yang pernah kamu berjanji kepadanya dan kau belum tepati di dunia, cari, beresin dulu urusanmu. Ya Allah, jutaan manusia cari di mana? Oleh karenanya bersyukur kalau ada orang yang ngingetin tentang janji kita. Dan kita boleh mengingatkan tapi dengan cara yang bijak. Karena kata Imam Asy-Syafi'i, kalau engkau ingin menasehatiku, kalau engkau ingin memberitahu kepadaku tentang kesalahanku, maka sampaikanlah jangan di hadapan umum, tapi sampaikanlah kita berdua saja. Karena kalau ada seseorang menyampaikan nasihat, menegur di hadapan banyak orang, itu bukan nasihat. Itu bukan suatu untuk memberikan peringatan, tapi itu adalah sebuah pelecehan.
Jadi ada adabnya. Bagaimana caranya? Samperin orangnya, tanya, "Bang, kapan Bang?" Katanya mau diberesin nih urusan saya. Janji kan Abang. Masa sih? Emang saya janji gitu? Janji Bang. Makanya waktu itu tuh Abang, iya hati-hati loh Abang, janji itu adalah hutang yang harus ditunaikan. Orang yang berjanji jangan pura-pura lupa ya. Karena itu Bang, jangan pura-pura lupa Bang. Enggak pura-pura lupa. Enggak ya. Jadi harus tetap harus ditunaikan ya. Jadi dengan cara yang bijaksana. Kan dia udah jadi pejabat, ketemunya susah. Apa yang dilakukan? Boleh kok kita bikin surat misalnya. Karena ada kebutuhan kita, boleh silakan. Atau ada orang dalam yang kita kenal, sampaikan dong. Dia pernah berjanji sama keluarga, boleh. Kenapa? Itu memang sudah terungkap janji dan wajib untuk ditepati. Adapun nggak ada orang lain, nggak ada orang yang kita kenal untuk komunikasi, ya udah kita serahkan semua kepada Allah. Mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah, dia buka, dia ingat akan janjinya, maka dia akan tepati kepada kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Justru bagi beberapa orang diingatkan janji seperti itu mungkin senang. Oh iya ya, betul. Astagfirullahaladzim, saya dulu lupa, saya pernah janji, udah langsung dilunasin. Betul. Karena sama mungkin dia. karena sibuk ya Bang, Kesibukan, karena aktivitasnya sibuk, jadi bagus kalau kita ingetin. Iya benar. Janji adalah hutang. Jadi kalau umpamanya banyak hutang boleh dibayar pakai janji nggak? Gak ada hubungannya sih Bang. Oke, ya udah. Itu bahasa Koreanya Bang. Siap salah. Bun. Ya. Bunda. Iya. Satu pertanyaan lagi yang masih baper, silakan. Nah, siap. Oh, siap. Siap apa? Passwordnya. Baper nih Bun. Iya. Pantun dulu Bang. Boleh nih, saya suka dari Elsa nih. Pagi-pagi Namu ke rumah Bang Melki. Ajib. Disuguhi kopi dari Kanada. Ajib. Hei kamu yang suka ingkar janji. Sini-sini main ke Assalamualaikum Bunda. Keren. Wah, hadiah hiburan nggak? Nggak usah. Nggak kirain mau. Ya udah. Lanjut, gimana pertanyaannya? Bokapnya teman itu pernah berjanji ke masjid sama ke teman-teman pengajiannya. Jadi katanya sebidang tanahnya ini nanti mau diwakafkan. Iya. Nah kadarullah bokapnya meninggal. Anak-anaknya nggak tahu, tiba-tiba ditagih sama masjid, sama pengurus masjid, sama teman-teman kajiannya. Tanahnya udah dibagi-bagi Bang. Wah. Udah dibagi-bagi sama anak-anaknya. Nah ini gimana nih Bang? Maksudnya apakah anak-anaknya akhirnya harus melunasi janji bapaknya? Janji almarhum ya, rahimahullah, atau gimana gitu loh Bunda. Gimana nih Bunda? Langsung aja kita bahas Bunda. Iya, janji bokap. Janjinya bokapnya, aduh bapaknya. Iya. Tapi bapaknya udah meninggal, nih anak-anaknya harus bayar gak nih? Iya, Bun. Ya. Bunda. Iya. Ini perihal waris. Jangan dibagikan terlebih dahulu memba diwasiatin yusi biha audain. Sebelum wasiat dan utang piutang si mayit itu dibayarkan. Tapi ini udah keburu dibagiin. Tiba-tiba kucuk-kucuk tuh datang panitia masjid, datang panitia mungkin ada yayasan. Kalau bawa si almarhum ini mewakafkan tanahnya. Bagaimana sikap kita? Bijaklah seorang anak karena itu wasiat daripada almarhum ayahnya. Jadi memang harus ditepati terlebih dahulu janji orang tua. Dengan syarat orang yang mewakafkan tanahnya itu sudah berikrar. Yang kedua ada saksi. Ada saksinya? Ada saksinya. Anak-anaknya nggak tahu. Ada saksinya harus lebih dari 2. Ada barang atau tanah yang dalam kepunyaannya, kepemilikannya, bukan milik atau milik orang lain atau masih dalam gadaian ya, itu syarat sahnya wakaf. Oleh karenanya seorang anak harusnya berenggup terlebih dahulu karena apa? Khawatirnya ini adalah janji yang diucapkan seorang almarhum untuk mewasiatkan hartanya diwakafkan kepada masjid atau yayasan dan lain sebagainya. Jadi wajib seorang anak menunaikan terlebih dahulu walaupun itu sudah dibagikan ya, karena yang diambil yang dinikmatin oleh almarhum kelak di alam kubur sodakoh jariyah. Wakaf itu termasuk dari sodakoh jariyah. Allah ta'ala alam. Jadi teringat cerita ada seorang ayah nih sebelum meninggal banget nih, dia ngomong sama anaknya di sebelahnya. Dia kayak wasiat gitu loh, Neng,
pokoknya kalau Bapak meninggal, apapun yang terjadi, tanah di sebelah yang 2 hektar jangan dijual. Itu wasiat atau apa tuh? Ya itu bisa dikatakan wasiat Ya. ya. Pokoknya jangan dijual. Kenapa ya? Kenapa? Pokoknya yang 2 hektar di sebelah rumah jangan dijual. Kenapa ayah? Bukan tanah ayah. Gitu. Kita kembali setelah yang satu ini ya. Jangan kemana-mana, tetap di Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Bun! Ya. Bunda! Iya. Nah, sebelum kita akhiri acara kita pada pagi hari ini, gimana nih Bunda Nada, Bunda Lisa, cara menjadi orang yang tidak mudah mengumbar janji? Tentunya kita harus berani untuk mengatakan tidak. Ya. Kita harus berani dan kita harus mampu menolak apabila sesuatu itu di luar kesanggupan kita. Dan ketiga, rekam atau catat sehingga kita tidak mudah melupakan janji terhadap orang lain. Insya Allah. Jadi jangan mudah mengungkapkan sebuah ungkapan, janji. Kalau memang kita rasa belum tentu bisa kita tepati. Betul. Jangan kita berjanji ketika lagi senang. Karena hawa senang ini nih, ini bisa mengeluarkan kalimat apa saja. Dan juga jangan kita bersumpah ketika kita sedang marah. Karena pasti kalimat-kalimat yang tidak baik pun akan keluar. Ya, jadi pandailah kita mengatur lisan kita. Jangan mudah berjanji kalau memang belum tentu dapat kita tepati. Benar. Dan kemudian selipkan senantiasa ketika kita melakukan sebuah ungkapan. Mengungkapkan sesuatu, ada janji misalnya di situ. Jangan lupa kita ucap insya Allah. Insya Allah. Apabila Allah berkehendak, maka semua akan terjadi. Iya, semoga kita semua tidak menjadi orang yang gampang mengubar janji ya. Karena janji itu adalah hutang Bunda. Jadi ucapkan insya Allah. Insya Allah. Nah Bunda Lisa boleh pimpin doa ya sebelum kita akhir acara kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan hukum kami atas apa yang kami keliru, atas apa yang kami salahi ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bunda Lisa, terima kasih Bunda Nada, terima kasih teman-teman Ar-Rahim. Terima kasih Bunda yang udah hadir di studio kita pada pagi hari ini. Dan terima kasih juga buat Bunda yang ada di rumah. Kalau mau nonton langsung ke studio, Assalamualaikum Bunda, langsung aja DM di Instagram atau email ke sini. Insya Allah kita akan ketemu lagi Senin sampai Jumat jam 8 pagi. Jangan galau, jangan baper, karena Islam itu penuh cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan